Pertama tadi ada pembicaraan fokusnya pada tadi sampai fokusnya jangan pada disrupsi tapi pada inovasinya. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa disrupsi itu adalah inovasi, ya. Inovasi itu ada dua macam. Yang selama ini kita kenal itu adalah inovasi yang sifatnya sustaining, berkelanjutan. Jadi kalau saudara belajar manajemen ala Jepang, saudara dibesarkan di Astra, saudara dibesarkan di perusahaan-perusahaan yang ada warna-warna Jepangnya, maka saudara selalu melakukan yang disebut renovasi. Jadi perbaikan sedikit demi sedikit demi sedikit sampai mencapai suatu kesempurnaan. Kurang lebih begitulah ya. Sedangkan disrupsi itu adalah disruptive innovation. Ya. Disruptive innovation itu adalah inovasi yang bersifat radikal karena adanya teknologi baru yang mengakibatkan segala yang lama tiba-tiba hilang. Karena tiba-tiba hilang atau tiba-tiba obsolete, jangan dikatakan hilang lah ya, obsolete, munculnya kulkas, tiba-tiba pabrik es batu harus pindah, gitu kan? Jadi rumah-rumah bisa bikin sendiri es batu, kurang lebih begitulah ya. Nah saudara-saudara sekalian, karena ada teknologi digital, transistor yang dimampatkan, saya kalau ngomong transistor ini ingat kawan sekelas saya, pakai celana agak ketat, di SMA, tugasnya setiap minggu dia beli kumparan di daerah Glodok, yang kemudian pada waktu saya sekolah di Amerika, saya mengenal dia sebagai orang terkaya di Amerika di usia di bawah 40 tahun. Anda mungkin tahu namanya, Sehat Sutaria, ya. Itu adalah kawan saya yang dulu mengambil mata pelajaran ekskul elektronika di Canisius. Nah pada waktu kami mengambil itu, kerjaannya Sehat itu adalah membeli transistor. Dulu satu transistor adalah satu transistor. Tapi dengan adanya microchips itu, ya saudara-saudara, diperkecil, tapi kapasitasnya makin besar, dan pemakaian energinya semakin sedikit, speednya juga semakin besar, sehingga akhirnya semuanya bisa dipindahkan kehidupan itu ke sana. Tadinya kita bicara disruptive innovation itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah berubah dari dunia fisik ke dunia digital. Yang pertama kali karena tadi adalah musik. Kita masih ingat dulu Aquarius tiba-tiba ditutup, tapi peristiwa besarnya yang tidak kita amati adalah bagaimana perseteruan antara Raja Dangdut Oma Irama dengan Inul Daratista. Itu adalah peristiwa disruptif yang tidak disadari oleh kita semua. Yang artinya apa? Berdampak kepada model bisnis. Berdampak artinya apa? Artinya musik itu pada waktu itu sudah bisa didapatkan tanpa harus membeli kosongannya lagi. Tanpa harus membeli kasetnya, CD-nya dan lain sebagainya. Inul dengan enaknya menyanyi dan kemudian bilang bajak aja ini. Silahkan rekam. Dia tidak menikmati royalti apa-apa. Sedangkan Bang Haji itu menerima royalti, mendapatkan golden record. Saudara-saudara, sejak saat itulah bisnis model dari musik itu mengalami perubahan. Karena bajak itu menjadi mudah, ya, apalagi ada apa waktu itu ya, Napster ya, muncul Napster begitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, sejak saat itulah para pemusik mulai berpikir kalau begitu buat apa lagi kita menciptakan lagu bagus. Tapi kemudian para pemusik melihat ada cara baru mencari uang, apa itu? Panggung hiburan. Jadi kalau Anda mengundang artis-artis besar, itu memang mahal sekali karena memang mereka tiba-tiba beralih begitu. Dulu masuk TVRI, itu sudah bangga sekali semua orang kalau bisa dimuat di TVRI, diundang oleh TVRI. Tapi sejak saat itu muncullah istilah namanya bisnis model. Caranya kita berbisnis sudah berubah. Kemudian setelah itu kita menyaksikan ternyata disruptive innovation ini menimbulkan sesuatu yang berdampak besar. Munculnya produk-produk baru dan cara-cara baru. Produk-produk baru itu kita kenal sebagai disruptive product dan menggeser kurva permintaan ke bawah. Kalau saudara pernah belajar di Fakultas Ekonomi atau belajar teori ekonomi, saudara pernah melihat ada kurva permintaan, demand curve. Kalau harga semakin murah, demand-nya banyak. Tapi ilmu manajemen itu justru mendorong melayani kelas menengah ke atas. Kenapa begitu? Karena diajarkan branding. Itu sebabnya saya agak switch dari marketing ke change. Ya, karena branding itu hanya melayani orang-orang kaya ke atas.
Tiba-tiba bank-bank pemerintah pun lebih tertarik untuk melayani yang disebut sebagai priority customer. Ibu-ibu tasnya tadinya di bawah. Hari ini kita melihat ibu-ibu yang tasnya dipeluk dari awal sampai sekarang. Tasnya naik kelas. Kalau pergi ke rumah makan, makannya berempat, kursinya dipesan untuk berlima. Karena yang satu itu tidak mungkin untuk ditaruh tas di bawah, tapi harus ditaruh tas di bangku. Karena branded. Harganya itu jutaan dan puluhan juta. Sampai di rumah ibu tidak langsung memegang petsnya atau memegang anak-anaknya, tetapi langsung merapikan tasnya, dimasukkan ke dalam kainnya, ditaruh di atas lemari. Ya, saudara-saudara, bukan hanya itu, Garuda Indonesia pun ketika itu oleh Pak Emir didorong melayani segmen bisnis kelas ke atas dan segmen di atasnya bisnis kelas, first class. Semuanya tertarik ke sana karena branding, dan branding itu dalam teorinya dikatakan kalau kita melakukan kesalahan, brandnya kuat, pasar lebih mudah memaafkan kita. Sudah dapat margin besar, brandnya bagus. Akibatnya apa? Hampir semua pelaku usaha lebih senang melayani yang orang-orang kaya di atas. Pertanyaannya, siapa yang melayani orang kecil di bawah? Tidak ada. Kita lihat bank justru kredit untuk rakyat kecil, microfinance, bunganya besar. Bunganya besar karena mereka tahu bahwa rakyat kecil itu yang penting kepastian. Saudara-saudara sekalian, market di bawah ini kosong sampai kemudian Perhalat menulis buku Fortune at the Bottom of the Pyramid. Ketika dia menulis buku itu, semua orang bertanya-tanya, emang bisa memberikan keberuntungan pada yang berada di piramid yang paling bawah? Jawabnya bisa, dia bilang harus melakukan co-production. Yang belakangan kita baru tahu setelah dunia digital berkembang, itu namanya adalah sharing resources, sharing economy. Dan ketika sharing economy kemudian dipraktekkan, yang terjadi adalah keributan di negara ini. Saudara-saudara, saya masih ingat ketika itu saya muncul, ketika saya menjelaskan perkelahian supir taksi, perkelahian tukang ojek, saya dimarahi oleh Pak Menteri. Menteri yang tadinya sahabat saya tiba-tiba marah besar, karena saya menjelaskan bahwa itu adalah hal yang biasa. Bahwa ini adalah kapitalisme baru. Kapitalisme ini kelak dikenal sebagai crowd-based capitalism. Kapitalisme dengan pendekatan crowd, kerumunan. Jadi kalau kita naik Grab atau kita naik Gojek, Gokar, saya kalau naik dengan istri saya terpaksa harus minta permisi sama yang nyetir. Mas, permisi ya, saya boleh duduk di belakang. Kenapa begitu? Dan dia bertanya, Pak, kenapa Bapak ngomong begitu? Loh, Anda kan ownernya, Anda kapitalisnya, Anda pemilik mobil itu. Dan biasanya kalau teman saya yang membawa mobil, saya harus duduk di sebelahnya, nggak mungkin saya duduk di belakang. Oleh karena itu saya agak bingung ketika ada orang yang mengatakan sekarang pekerjaan itu larinya adalah ojek, online dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah wajah baru karena adanya dunia tadi itu. Nah, apa manfaatnya dari adanya teknologi? Saya memberi catatan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Pertama, munculnya segmen yang di bawah yang tidak pernah dilayani. Munculnya Gojek dan lain sebagainya, taksi online, motor online, kemudian juga toko online dan lain sebagainya telah melahirkan pasar yang tidak terlayani. Kita dulu naik taksi yang 100.000 rupiah menuju airport. Kalau kita mau naik yang lebih mahal ada taksi yang 150, mereknya lain. Yang 200, 250 bisa kita pilih. Tetapi sekarang pada waktu itu permulaan awalnya ada taksi yang hanya 10.000 rupiah. Artinya mereka yang tadinya tidak naik taksi tiba-tiba bisa menjadi naik taksi. Inilah yang diharapkan dari sektor keuangan yang saat ini belum kita lihat. Tapi ke depan, saya berpikir inilah cara untuk melakukan inklusi keuangan. Bagaimana lewat peer-to-peer lending dan lain sebagainya. Ke depan ini harus arahnya ke sana. Karena di Jepang bunga itu negatif, saudara-saudara. Kalau saudara taruh uang di bank sebagai orang Jepang, saudara kena penalti. Taruh uang di bank itu seperti dimakan tikus uang kita. Karena penduduknya declining dan pemerintah Jepang ingin mendorong agar masyarakat melakukan investasi. Itu yang pertama, ya. Jadi penduduk Jepang bisa saja meminjamkan uangnya kepada orang Indonesia. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana munculnya pasar-pasar baru. Yang kedua, ini adalah
menciptakan pemain-pemain atau lawan-lawan baru yang menjadi kompetitor kita dan mereka hadir tidak kelihatan. Tadi kita melihat dari Wings tidak melihat awalnya. Kenapa mie instan turun? Rupanya munculnya Gojek jadi masalah. Ya, asuransi juga kena sebetulnya oleh adanya Gojek. Kenapa? Agen-agen asuransi banyak yang pindah menjadi driver Gojek. Karena penghasilannya cepat. Sedangkan kalau agen asuransi berapa minggu baru dibayar? Sebulan baru dibayar. Ya kan, komisinya. Tapi Gojek cepat sekali. Jadi penjualan asuransi saat ini turun bukan dan tidak ada hubungannya dengan daya beli. Tetapi ini adalah masalah shifting, saudara-saudara. Ya, jangankan itu, prostitusi pun dapat saya ramalkan, saya duga, Romo, Monsinyur, pasti sepi itu sekarang. Kenapa? Ada Gojek bisa gosen. Bahkan pakai pesawat juga bisa kan ke Surabaya itu. Bisa dikirim pakai pesawat terbang. Saudara-saudara, muncullah pasar-pasar tak kelihatan. Produsen kopi mengeluh penjualannya turun. Saya bilang nggak mungkin lah penjualan turun. Berarti Pak orang sudah mulai tidak makan kopi, minum kopi lagi. Nggak mungkin saya bilang. Tapi setelah saya teliti menggunakan teori dari Rita McGrath, dia mengatakan pakai arena aja, arena analisis. Saya kemudian menemukan sebuah video, ya, dan banyak video yang disampaikan di dalam TEDx dan di dalam beberapa forum lainnya di YouTube. Dan mereka mengatakan bahwa kopi adalah komoditas yang paling powerful di seluruh dunia dan dicari di mana-mana. Harganya selalu menarik, permintaannya selalu bagus dan mempunyai daya yang luar biasa. Tetapi kopi itu akan mati vitalitasnya kalau Anda sudah giling umurnya sudah 1 minggu. Apa akibatnya? Muncullah anak-anak muda yang sekarang kita lihat di mejanya ada coffee grinder. Mereka membeli kopinya adalah kopi bean. Ya, jadi muncullah sesuatu yang tidak kita pernah bayangkan. Kemudian yang ketiga, ini juga ada persoalan perubahan, terutama bagi perusahaan-perusahaan lama yang menjadi lawan-lawan Anda semua. Termasuk sebetulnya Trans. Itu adalah bisnis model lama. Ya. Saudara-saudara sekalian, bisnis model lama itu adalah heavy assets. Saudara kalau mau bikin hotel, saudara harus punya tanah, saudara harus punya gedung, saudara harus punya semuanya. Modalnya kemudian bisa dijaminkan ke bank, dijadikan kolateral. Tapi kalau dengan anak-anak ini ketika berbisnis, itu asetnya tidak heavy, asetnya lights. Mereka tidak punya itu aset-aset, bahkan Gojek tidak punya satu kendaraan pun. Tapi valuasinya lebih besar daripada Garuda Indonesia yang punya pesawat sekian banyak. Ini kan satu aneh. Saudara-saudara, perhitungannya bukan lagi pada aset, tetapi adalah pada network. Dan itu suatu perdebatan di Columbia University antara 2 orang profesor yang kemudian melihat bahwa network ini ada value-nya. Jadi network ini ada nilai multiplier-nya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menimbulkan banyak sekali perubahan. Orang-orang lama itu membuat suatu usaha itu adalah control assets. Sedangkan orang-orang baru itu adalah orkestrasi aset di sana. Jadi bukan semata-mata harus memiliki, tapi mereka berkolaborasi. Mindsetnya ini adalah kolaborasi, bukan competition. Tetapi di perusahaan-perusahaan lama itu ada masalah yang disebut dengan power. Kita semua bertarung, Kompas bertarung, ya, Trans bertarung, ya, semua yang ada di perusahaan-perusahaan lama. Wings juga pasti bertarung. Bertarung dengan siapa? Bertarung dengan orang lama, power. Yang kita sebut sebagai old power. Power itu adalah jabatan, kekuasaan, pemilik uang, pemilik segala macam. Yang dibentuk dengan sejarah, latar belakang, dan cara berpikir masa lalu. Sekarang menghadapi dunia baru. Saudara-saudara, di mobil saya mempunyai sepatu kayak begini. Yang tadi sengaja saya pakai untuk kesini karena saya lihat Pak Wiryawan pakai sepatu kayak begitu. Dan saya diberitahu tamu-tamunya datang seperti ini. Tapi tadi pagi saya menghadap salah satu dirutnya BUMN. Saya memakai sepatu pantofel dan kemudian saya memakai baju batik seperti Bapak di sini barangkali. Saudara-saudara sekalian, 2 yang berbeda. Yang satu adalah looknya yang satu looknya old. Tapi kan itu baru looknya. Bagaimana mindsetnya? Mindset ini adalah power, saudara-saudara. Dan di banyak perusahaan kita melihat banyak sekali
kendala-kendala melakukan perubahan itu adalah pada power. Kenapa ini penting? Karena bisnis model kita dengan adanya dunia digital tidak bisa seperti yang lama. Orang-orang yang membuat surat kabar digital online biasanya dibesarkan dan dilahirkan dari koran-koran cetak. Dan ketika mereka kemudian masuk ke dunia online, mereka pindahkan semuanya kecuali satu, yaitu outputnya bentuknya digital. Bisnis prosesnya sama dengan dunia cetak tadi. Padahal dunia baru ini mempunyai bisnis proses yang berbeda dengan dunia lama. Tidak bisa kita samakan, kita pindahkan begitu saja. Bisnis proses ini akan mempermudah kita dan membuat old power sangat berkuasa. Yang berikutnya, marketing akan tergantikan dengan yang namanya mobilisasi. The power of mobilization. Tadi kita sudah dengar penggunaan hashtag. Kereta MRT. Apa tadi namanya hashtagnya? Ubah Jakarta. Ubah Jakarta. Cuma sayangnya Ubah Jakarta itu belum digunakan dengan konsep the power of mobilization. Yang menggunakan ini sementara adalah dunia politik. Atau dunia yang agak sedikit jahat-jahat begitu. Saudara-saudara, 212 itu adalah mobilisasi. Hashtag ganti presiden adalah mobilisasi. Save Audrey, Justice for Audrey, itu adalah mobilisasi untuk tidak percaya pada polisi. Kemudian mereka bergerak sampai kemudian ada seorang pengacara menyumbang 200 juta, kemudian ada seorang blogger, YouTuber terkenal kasih 20 juta, 30 juta dan dapat duit banyak. Tapi kemudian ada mobilisasi lawannya, yaitu Audrey, hashtag Audrey juga bersalah. Kalau dikumpulkan ke belakang, konsep mobilisasi ini terjadi di mana-mana. Terjadi di Gojek, uninstall Gojek. Terjadi di Grab, uninstall Grab. Ketika terjadi ada sejumlah penumpang yang mengalami sexual harassment misalnya. Sehingga kemudian Grab memasang tombol darurat. Kemudian juga terjadi kemarin di Garuda. Bagaimana Garuda Indonesia dimobilisasi oleh salah satu pemegang sahamnya. Ya, tentu dengan tujuan tertentu. Ya, saudara-saudara sekalian, dunia baru ini akan berhadapan dengan the power of mobilization yang sangat dahsyat. Inti dari the power of mobilization itu disebut sebagai ACE success. Actionable, ya, kemudian connected, harus saling terhubung satu sama lain. Kemudian saya harus buka lagi catatan saya. Saya minta waktu 2 menit. Ya. Kelihatannya MC sudah siap-siap untuk menutup pembicaraan saya. Enggak Pak, tenang aja Bapak mau. Ya oke Pak. Nah kalau karena tadi apa yang disampaikan semuanya penting, kalau kita potong nggak enak. Oke Pak, 2 menit dari sekarang Pak. Oke, is actionable, connected, dan kemudian extensible. Bisa diperluas. Kemudian sukses itu adalah konsepnya, kata-kata yang digunakan harus S, simple, unexpected, kemudian credible, concrete, emotional, dan menggunakan story. Hampir semua yang menggunakan mobilisasi itu menggunakan story saat ini. Jadi saudara-saudara, marketing ini sekarang mulai tergantikan dengan konsep mobilisasi. Dan salah satu yang terkenal itu adalah kasusnya Harvey Weinstein, ya, dari Hollywood yang dikalahkan oleh tagar Me Too. Karena artis-artis terkenal itu ternyata pernah mengalami sexual harassment dan mereka tidak berani berhadapan dengan Harvey. Saudara-saudara, begitu tagar Me Too diluncurkan tanpa diduga ternyata banyak orang yang kemudian menggerakkan tagar itu bukan hanya pada sektor Hollywood saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang lain-lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita juga menyaksikan bahwa dunia mengalami perubahan dari produk. Garuda Indonesia misalnya atau airline siapapun juga tidak bisa lagi mengandalkan pendapatan dari tiket. Menurut saya pendapatan dari tiket itu sudah berakhir. Marginnya semakin hari semakin tipis, cost-nya naik terus, kemudian pricing-nya turun terus. Maka dia harus masuk kepada pendapatan non-tiket. Tetapi ketika masuk ke sana, Anda akan berhadapan dengan old power. Orang-orang tua yang terlambat untuk belajar kembali. Mereka terkejut bagaimana sebuah perusahaan startup yang modalnya hanya 15 miliar rupiah tetapi bisa memberikan signing fee kepada Garuda 239 juta dolar. That is non-ticket income.
Bank tidak bisa lagi mengandalkan pada interest margin. Sekarang memang masih besar, tapi memerlukan yang namanya fee based. Koran tidak bisa lagi dari jual korannya atau iklannya. Harus ada cara-cara baru untuk mendapatkan pendapatan. Jadi saudara-saudara, akan muncul banyak gejolak-gejolak seperti ini. Dan apa yang saya ceritakan tentu saja belumlah termasuk dampak negatif dari disruptions. Setiap revolusi, setiap perubahan pasti ada dampak-dampak negatifnya. Untuk itu barangkali kita harus juga melihat secara fair bahwa apa yang kita ciptakan dari teknologi ini tidak hanya menciptakan manfaat, tetapi juga menciptakan dunia remang-remang, mempertemukan para penjahat di dunia maya, mempertemukan mereka yang mencari keuntungan. Belum lama ini ada seorang perempuan namanya adalah Belle Gibson yang menderita kanker otak dan kemudian akhirnya mengumpulkan uang cukup banyak dan dia mengaku karena dia kanker otak kemudian dia beralih, dia tidak lagi menggunakan dokter setelah 4 bulan divonis akan mati, dia beralih kepada makanan natural. Tetapi kemudian setelah itu dia menyebarkan resep-resep buatan dia karena dia terselamatkan dan menimbulkan banyak harapan dari keluarga-keluarga yang anaknya menderita kanker otak. Tapi belakangan diketahui ternyata dia tidak pernah menderita kanker otak. Dan ini adalah musibah besar dari dunia yang sedang kita dalami ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Oke, tepuk tangan buat Prof. Renat, silakan Prof, terima kasih.